Chapter 2391-2395. Semut sialan, jika kaisar ini tidak ceroboh, bagaimana Anda bisa melukai kaisar ini? Kali ini, kaisar ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kaisar besar Beizu sangat marah dan meraung, gaya kelima dari penjara seni pedang primordial. Dalam duel sebelumnya dengan Tan Yun, Beizu besar telah menghabiskan 10% dari kekuatan leluhur di kolam spiritual, dan pada saat ini, Kaisar besar Beizu telah menghabiskan 20% lagi untuk menggunakan penjara pedang kuno. Merayu. Dalam sekejap, kekuatan leluhur Tao tertinggi dari zaman kuno dengan gila mengalir ke pedang ilahi di tangan kanannya dari tubuh Kaisar Beizu. Kaisar Beizu melewatkan bentuk kedua, ketiga, dan keempat dari seni pedang primordial dan secara langsung menampilkan bentuk kelima dari penjara pedang primordial. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Kaisar Beizu benar-benar marah dan ingin menghancurkan Tan Yun. Su Ho. Kaisar Beizu, yang kehilangan satu telinga dan wajahnya berdarah, bergerak sangat cepat dari kehampaan, mengubah sosoknya menjadi tiga menjadi 9. Pada akhirnya menjadi 99 dan 81 sosok, tersebar sekitar Tan Yun. 8/11 Kaisar Beizu menamparkan Tan Yun di tengah pada saat yang bersamaan. Segera, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul. Tetapi melihat 81 balok pedang yang panjangnya 10 juta kaki, aura itu menghancurkan kehampaan dengan takjub, menyerang Tan Yun, menjebaknya. Dan kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun hampir tidak bisa melarikan diri. Tan Yun berdiri di udara dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas yang terperangkap. Dia tidak ragu untuk mengkonsumsi 40% dari kekuatan leluhur di kolam spiritual, dan pada saat yang sama menampilkan kekuatan magis keempat, ketiga, dan kedua dari formasi pedang besar. Pedang penghancur 5 elemen. Guntur dan angin membunuh pedang janji. Pisau hantu putus asa. Tiba-tiba, 5 Elements Breaking Sword, Thunder Wind Killing Infinite Sword, dan Phantom Desperate Sword, berubah dari kekosongan di depan Tan Yun, dan dibombardir dengan cahaya pedang dari depan. Pada saat yang sama, Tan Yun menyingkirkan pedang Excalibur Hongmeng, dan memadatkan cambuk jiwa sepanjang 3 juta meter di tangan kanannya. Ledakan Laosu. Tan Yun berbalik secara sukarela, dan cambuk jiwa pemecah iblis di tangan kanannya, seperti naga hitam, dengan napas kematian, menarik lusinan cahaya pedang dari depannya. Boom, boom. Dalam suara yang memekakkan telinga, seluruh kekosongan Hongmeng runtuh. Tan Yun secara bersamaan menggunakan 4 kekuatan magis dari arai pedang ilahi Hongmeng Tu. Setelah bertabrakan dengan 81 lampu pedang yang ditampilkan oleh Kaisar Besar Beizu, badai energi yang menakutkan, boom, menghancurkan Great Sword Array of Hongmeng Tu. Xiao Zixi, yang telah melarikan diri ke kejauhan, tiba-tiba melihat ke belakang, menatap dengan cemas ke langit yang telah berubah menjadi lubang besar di ruang gelap, dengan mata cemas. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk para wanita Sen Subing di Menara Panjun. Ketika langit kembali normal, Tan Yun, yang tingginya 560.000 kaki, ditutupi dengan luka pedang tulang-tulang di sekujur tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Di sisi lain, Beizu besar, yang tingginya mencapai 600.000 kaki, tidak mengalami luka lain kecuali kehilangan telinga dan terengah-engah. Apakah kamu tidak mati? Kaisar besar Beizu memandang Tan Yun, yang mengerikan. Suara tua itu dipenuhi dengan warna-warna yang tidak dapat dipercaya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak membunuh Tan Yun setelah melakukan formula kelima dari seni pedang primordial. Bajingan tua, hidup tuanku sangat sulit, tentu saja dia tidak bisa mati. Mulut Tan Yun berdarah, masih membakar jiwa suci Hongmeng Dao. Baiklah, Kaisar ini akan melihat apakah kamu mati. Dengan senyum menyeringai di wajahnya, Kaisar Besar Beizu mengkonsumsi 30% dari kekuatan leluhur di kolam spiritual, dan menggunakan formula ke-8 dari seni pedang primordial, Dao mendominasi surga. Merayu. Hembusan angin menderu, Great Beizu, yang berukuran 600.000 kaki, memegang pisau di tangan kanannya, dan bilahnya mengarah ke langit. Kekuatan besar leluhur Tao kuno dan tertinggi mengalir ke pedang ilahi yang terangkat tinggi dari lengan kanan. Tiba-tiba, bilah sepanjang 10 juta meter keluar dari pedang ajaib langsung ke langit. Sebuah pusaran dengan diameter jutaan meter terbentuk di langit.
Pusaran berputar yang sangat cepat merobek kekosongan, membuat lingkaran persegi. Retakan padat muncul dalam kekosongan jutaan sen, seolah-olah cakrawala jutaan sen runtuh kapan saja. Merayu. Segera, aura yang sangat menakutkan keluar dari cakrawala jutaan sen dan menyelimuti Tan Yun. Oke, kuat sekali. Tan Yun gemetar. Dari aura tiraninya, Tan Yun menilai bahwa bahkan jika dia menggunakan kekuatan magis terkuat dari teknik tombak abadi, akan sulit untuk menolaknya. Tan Yun, kamu bisa mati di bawah pedang kaisar yang mendominasi langit ini adalah keberuntunganmu. Kaisar besar Beizu menyeringai dan berkata, sudah waktunya untuk mengakhiri, kamu pergi untuk mati. Surga dominasi pedang, bunuh. Saat ketika pedang ilahi terangkat tinggi di tangan kanan Kaisar besar Beizu tiba-tiba menebas ke arah Tan Yun di langit, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Boom, boom. Namun, langit yang semula tertutup retakan dan ratusan sen runtuh, dan ketika dunia jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung, puluhan ribu kaki cahaya pedang, seperti meteorit, turun dari langit dan menelan. Ini memiliki luas jutaan sen. Langkah Dewa Hongmeng. Merayu. Tan Yun melepaskan semua kekuatan leluhur di Linci, tubuh berdarah 560.000 zang, dari cahaya pedang yang turun dari langit, menuju Kaisar besar Beizu yang berdiri di udara. Pada saat ini, Tan Yun tampak seperti binatang buas, dan dia akan bergegas menuju Beizu besar dengan segala cara. Apa? Pompa. Ketika suara kesakitan terdengar, dia bergegas menuju Beizu besar, dan Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, kaki kirinya dipotong oleh sebilah cahaya yang jatuh dari langit. Meski begitu, Tan Yun masih bergegas menuju Great Beizu, hanya bergegas. Dalam perjalanan, tengkorak Tan Yun perlahan membengkak. Pada saat yang sama, Tan Yun menjatuhkan Excalibur Hongmeng di tangan kanannya dan meletakkan lengan kanannya di dadanya. Setelah itu, saya tidak tahu mengapa Tan Yun membungkuk dan melindungi lengan kanannya dengan dadanya. Kaisar besar Beizu tidak peduli dengan langkah ini, tetapi dia tidak peduli, dan kemudian Tan Yun hampir membunuhnya. Pompa, lempar. Dengan percikan darah, punggung Tan Yun ditutupi dengan luka tusuk dengan tulang yang dalam. Pada saat ini, Tan Yun, yang kehilangan kaki, lengan kiri, dan terluka parah, telah bergegas ke depan 30.000 Beizu besar. Xianli. Hal-hal yang tidak hidup atau mati, mati. Ketika Kaisar besar Beizu sedang memegang pedang ajaib dan hendak membuat pedangnya untuk membunuh Tan Yun, dia menemukan kepala Tan Yun yang mulai membesar dengan cepat. Roh cemburu yang ketakutan oleh Beizu besar, ketika dia berbalik dan ingin melarikan diri, Tan Yun meraung dengan suara serak di belakangnya, Beizu besar, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menarikmu kembali. Kandang luar angkasa. Merayu. Saat Tan Yun membuka sangkar luar angkasa, tiba-tiba, dalam kehampaan sejuta sen, kekuatan ruang melonjak, dan kekuatan pengekangan yang kejam bergegas menuju Kaisar besar Beizu dengan kekuatan luar biasa. Kaisar besar Beizu menjerit, kecepatannya turun 2 kali. Buka untuk Kaisar. Tubuh Great Beizu yang seperti gunung bergetar tiba-tiba, dan kekuatan leluhur Dao kuno yang mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya. Ketika Beizu besar melepaskan diri dari belenggu, pemandangan yang sangat menakutkan terjadi. Namun, Tan Yun, yang sedang sekarat, bergegas ke belakang Great Beizu, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya yang utuh, dan mencengkram lehernya erat-erat. Bawa ke Kaisar. Kaisar Beizu yang ketakutan mengalungkan lengan kanan Tan Yun di lehernya dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Retakan. Dengan suara tulang yang lumpuh, Kaisar Beizu merobek seluruh lengan kanan Tan Yun dengan tangan kanannya. Wow! Ketika Kaisar besar Beizu melarikan diri ketakutan, Tan Yun sudah meledakkan dirinya, dan kepalanya yang besar pecah berkeping-keping. Dalam sekejap, Tan Yun hancur berkeping-keping, dan Great Beizu, yang masih 40% dari kekuatan leluhurnya di kolam roh, ditelan oleh badai energi yang meledak sendiri Tan Yun. Dia tidak ragu untuk mengkonsumsi 30% dari kekuatan leluhurnya dan melepaskan masa supremasi kuno dengan diameter ratusan meter Tao Zuzi. Tirai tipis menyelimuti dirinya. Berdengung. Ditelan oleh kekuatan ledakan diri Tan Yun, tirai cahaya dari tubuh pelindung bergetar hebat, dan itu hancur hanya setelah 3 tarikan napas.
Selama 3 napas inilah badai energi paling menakutkan yang dihasilkan ketika Tan Yun meledakkan dirinya. Meskipun demikian, di bawah pengaruh energi yang meledak sendiri, Kaisar Besar Beizu, yang menggunakan tubuh Dewa Dao kuno, kehilangan 600.000 kaki tubuh seperti pasir. Tidak. Dalam tangisan yang menjerit, pipi Kaisar Besar Beizu hilang, daging dan otot di kaki dan lengannya menghilang, dan seluruh tubuhnya seolah-olah dia telah tertunda, hampir hanya tulang yang tersisa. Ketika kekuatan penghancur diri Tan Yun menghilang, Kaisar Beizu yang mengerikan, yang hanya tersisa 10% dari kekuatan leluhurnya di kolam roh, memberikan senyum dominasi. Hahaha, bagaimana dengan Tan Yun bahkan jika kamu adalah cucu dari Kaisar Dao Abadi? Bahkan jika kemampuan lompatan katakmu tidak tertandingi, lalu apa? Pada akhirnya, kamu tidak dipaksa untuk masuk ke kolam roh oleh Kaisar, dan janin jiwamu dihancurkan. Mulai sekarang, seluruh dunia adalah milik Kaisar. Hahaha. Sama seperti Kaisar Besar Beizu tertawa gembira, jenderal yang menjaga kota di menara tampaknya telah melihat sesuatu yang menakutkan, wajahnya langsung pucat dan tak berdarah. Pembela kota akan menunjuk ke kekosongan di belakang Great Beizu dan berteriak dengan memilukan, "Hati-hati, Yang Agung, ada situasi di belakangmu." Apa yang bisa terjadi? Kaisar Besar Beizu tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat bahwa waktu di hadapannya berbalik dengan sangat cepat. Awan kabut darah tiba-tiba muncul, mulai mengatur ulang, dan berubah menjadi Tan Yun, yang sedang sekarat dan setinggi 560.000 sang. Ini adalah pembalikan waktu. Kamu, bajingan, tidak hanya akan menjadi sangkar ruang angkasa, tetapi juga pembalikan waktu. Kaisar Besar Beizu menyeringai dan berkata, bahkan jika kamu mundur dan terlahir kembali, kamu masih sekarat dan ditakdirkan untuk mati. Pada saat ini, cedera Tan Yun sangat serius, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Jangan takut pada Tan Yun, aku akan memberimu waktu untuk menunjukkan sumber cahaya. Ketika suara Xiao Zixi terdengar di benak Tan Yun, rambut Xiao Zixi menari-nari, memegang pedang suci, dan dia muncul dengan 30.000 sen di belakang Tan Yun. Alasan mengapa Xiao Zixi muncul di belakang Tan Yun begitu cepat adalah karena ketika Tan Yun meledakkan dirinya, dia ingat adegan di mana dia dan Tan Yun bekerja sama untuk membunuh imam besar di Dewa Kebahagiaan. Pada saat itu, setelah Tan Yun meledakkan dirinya dan melukai para imam besar, dia bekerja sama dengan Tan Yun dan memberinya waktu untuk memulihkan sumber cahaya. Pada akhirnya, keduanya melakukan serangan balik dan membunuh imam besar. Kaisar Besar Beizu memandang Xiao Zixi yang datang ke arahnya, dan berkata dengan tajam, bahkan jika Kaisar ini terluka parah, dia masih memiliki tingkat tertinggi dari alam leluhur Dao, dan itu bukan yang bisa kamu tandingi. Dan kamu ingin menyelamatkan Tan Yun. Bermimpi. Kaisar Besar Beizu memegang pedang ilahi dan menyapu kehampaan dengan ganas, dengan aliran darah merah dan panas menembus dari tenggorokan Tan Yun dan menembus bagian belakang lehernya. Xiao Zixi, yang tidak dapat menyelamatkannya, menangis. Tidak. Mata Xiao Zixi kabur karena air mata, dan tubuhnya terbang dengan cepat di bahu kanan Tan Yun, menusuk tenggorokan Kaisar Beizu yang seperti raksasa di depannya dengan pedang di udara. Ledakan. Kekosongan runtuh, dan seberkas pedang setinggi puluhan ribu kaki dengan kekuatan leluhur tertinggi Dao meledak ke tenggorokan Kaisar Beizu. Pompa. Kaisar Besar Beizu terkejut dan buru-buru mencabut pisau ajaib yang menembus leher Tan Yun. Saat mengungsi dengan tergesa-gesa, meskipun dia lolos dari pedang mematikan, sepotong darah beberapa ratus kaki di lehernya tertusuk. Wow, Tan Yun, jangan mati, tolong jangan mati, kamu bilang ingin menikah denganku, bagaimana kamu bisa mati? Xiao Zixi melayang di depan Tan Yun di udara, dan menemukan bahwa darah menyembur keluar dari tenggorokan Tan Yun. Setelah matanya menghilang dengan cepat, dia menjerit kesedihan. Berdengung. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Shen Subing, Tang Menggu, Ji Yuyan, dan gadis-gadis lain terbang keluar dari pagoda harapan di Manset Xiao Zixi, dan melayang di depan Xiao Zixi. Suamiku, kamu tidak bisa mati, apakah kamu mendengarnya? Shen Subing, yang selalu tenang, menatap Tan Yun dan matanya mati, dan dia tiba-tiba pingsan dan menangis. Berdengung. Ketika kekosongan bergetar, Tan Yun tidak bernapas, dan tubuhnya yang berdarah jatuh ke dalam kekosongan, menghantam tanah yang hancur di bawah.
Gadis-gadis itu terbang di samping Tan Yun sambil menangis, lemas ke tanah. Tan Yun, bangun. Ouyang kian-kian kesakitan. Tan Yun, aku tunanganmu kian-kian. Kau lupa, kau bilang ingin menikah denganku. Oh. Ketika gadis-gadis itu menangis, Tan Yun merasa ringan dan melayang di mana-mana, jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Tan Yun, yang hampir sepenuhnya kehilangan kesadaran, sepertinya mendengar tangisan para wanita yang berkabung. Tan Yun, aku tunanganmu Feng Qingcheng. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin menikahiku dengan anggun. Kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Tan Yun, aku Yusu. Aku tunanganmu Dongfang Yusu. Oh, tolong bangun. Tan Yun, bisakah kamu mendengarku? Aku rowermu. Kami memiliki seorang putri, menunggu kami untuk menemukannya. Dan orang tuamu, kakekmu, dan Ying-Ying, yang bereinkarnasi sebagai manusia. Apakah kamu benar-benar menginginkan semua orang yang kamu cintai ini? Tan Yun, aku istri pertamamu Yuyan, kamu tapi aku tahu, aku sangat membencimu. Ketika kita tidak bertemu sebelumnya, ada begitu banyak wanita di sekitarmu tanpa persetujuanku. Kamu membangunkanku, kamu berhutang aku, kamu tidak bisa mati. Petik 2. Dalam keadaan linglung, Tan Yun mendengar teriakan Sen Subing lagi. Tan Yun, saat kau menjadi Hongmeng Supreme, aku tidak ragu untuk memutuskan hubungan dengan ayahku. Aku lebih baik mati untuk menikahimu. Aku telah membayar terlalu banyak untukmu, aku tidak menyesal, tetapi jika kamu mati, aku benar-benar tidak mau. Wow, Tan Yun, pikirkanlah, kita telah dari alam fana sampai sekarang, bahkan jika alam semesta tingkat rendah dihancurkan, Anda belum mati, bagaimana Anda bisa mati sekarang? Wow, Tan Yun memintamu untuk bangun. Jika kamu tidak bisa bangun sekarang, kamu akan kehilangan semua pekerjaanmu sebelumnya. Pada saat ini, Sen Subing berbaring di tanah, menangis dengan sedih. Tan Yun, kamu pengecut, pikirkan tentang Yun Si, apakah kamu pikir kamu layak untuknya? Pikirkan lagi, cucu Suanki, yang disalahpahami oleh Anda dan saya, apakah Anda benar-benar bersedia menerimanya? Jika pengecutmu benar-benar mati, semua wanita di Sen Subing, Yuyan, dan Meng Yu akan dibunuh oleh Beizu besar. Apakah kamu benar-benar tega untuk mati? Oh, dasar brengsek membangunkanku. Pada saat ini, Kaisar Besar Beizu, yang terluka parah, terengah-engah, pupil matanya yang besar menatap para wanita di bawah, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terhentikan. Tanpa diduga, Kaisar ini tidak menyangka bahwa Anda, sisa-sisa dewa kuno abadi, akan memiliki begitu banyak wanita cantik, dan masing-masing menakjubkan. Bagus sekali, hebat sekali, kau mati. Mereka semua itu milik Kaisar hahaha. Kecantikan kecil, jangan menangis, dia sudah mati. Suara lemah dari Great Beizu berisi penegasan, dan Anda, sekarang semua milik Kaisar ini. Tanpa menunggu kata-kata Kaisar Besar Beizu, tiba-tiba, Sue Zian, yang sudah menangis, menemukan sesuatu, matanya melebar dengan air mata, dan dia melihat ke langit dengan gembira. Tan Yun tidak mati, dia telah mendengar kata-kata kita. Lihat itu. Setelah mendengar ini, para wanita melihat ke langit. Pada saat berikutnya, ketika para wanita sangat gembira, dalam tatapan mengerikan dan luar biasa dari Kaisar Besar Beizu, bola cahaya putih susu yang memancarkan nafas kehidupan yang kuat muncul di langit. Itu adalah sumber cahaya yang digunakan suami, dan suami benar-benar tidak mati. Sen Subing mengungkapkan kegembiraan dari lubuk hatinya yang terdalam dalam air matanya. Ledakan. Dengan suara bumi, sumber cahaya meledak, dan cairan putih susu langsung menyelimuti Tan Yun. Ketika para wanita Sen Subing menangis kegirangan, lengan Tan Yun yang hilang muncul seperti rebung setelah hujan. Pada saat yang sama, daging dan darah yang hilang di permukaan tubuhnya dengan cepat terlahir kembali. Setelah napas pendek, Tan Yun tidak hanya utuh, tetapi energi leluhur yang dikonsumsi di kolam spiritual juga penuh dan kembali ke kondisi puncaknya. Sisa-sisa ini tidak hanya dapat menampilkan sangkar ruang dan pembalikan waktu, tetapi juga menampilkan sumber cahaya. Great Beizu terkejut, dan firasat buruk muncul secara spontan. Dia tahu betul bahwa Tan Yun akan kembali ke kondisi puncaknya setelah menggunakan sumber cahaya, dan dia tidak hanya terluka parah, tetapi hanya 10% dari kekuatan leluhur di kolam spiritual yang tersisa. Ada 3 pilihan di depannya.
Pertama, minum pil untuk mengembalikan kekuatan leluhur dari kolam roh menjadi 30%, dan kemudian gunakan formula ke-9 dari kekuatan magis pamungkas dari seni pedang primordial. Konsekuensinya adalah dia membunuh Tan Yun sendiri, dan kemudian kekuatan leluhur di kolam spiritual habis, dan tidak ada waktu untuk melarikan diri kembali ke kota leluhur Beizu, dan dia akan dibunuh oleh Xiao Zixi, alam leluhur tertinggi. Kedua, dia mengambil istri Tan Yun secepat mungkin untuk memaksanya dan memaksanya untuk tunduk. Tapi Kaisar Beizu khawatir, jika Tan Yun bunuh diri tanpa memperdulikan keselamatan istrinya, apa yang bisa dia lakukan? Ketiga, dia dengan cepat melarikan diri ke kota leluhur Beizu dan membunuh Tan Yun setelah dia pulih dari luka-lukanya. Antara kilat dan api, tiga pilihan melintas di benak Great Beizu. Dia diam-diam berkata, dikatakan bahwa setelah menggunakan waktu mundur, sangkar ruang angkasa, dan sumber cahaya, tidak ada yang dapat menggunakannya dalam waktu singkat. Tahun. Demi keamanan, sebaiknya aku meminum pil untuk mengembalikan kekuatan leluhur di kolam spiritual hingga 30%, dan kemudian melarikan diri ke kota. Setelah pulih dari cedera di senjata ajaib ruang dan waktu, aku pasti bisa membunuh Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Kaisar Besar Beizu membalik tangan kanannya, dan segenggam pil muncul di tangannya. Saat dia menelannya ke perutnya, dia naik ke langit, berbalik dan melarikan diri menuju kota leluhur Beizu, sambil melihat jenderal penjaga, meraung, cepat buka gerbang kota, cepat. Bukannya Great Beizu tidak bisa membuka formasi pertahanan, tetapi jika dia tidak memiliki token, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa saat, tetapi beberapa saat sudah cukup bagi Tan Yun untuk mengejar ketinggalan. Jadi dia cemas. Bawahan patuh. Penjaga itu sibuk menawarkan token identitasnya. Ketika dia hendak membuka gerbang kota, Tan Yun, yang tingginya 560.000 meter, bangkit dari tanah, tidak bisa menyapa Putri Sen Subing. Melakukan langkah Hongmeng, menuju Universitas Beizu. Kaisar mengejarnya dan meraung, penjaga kota akan mendengarkan, selama kamu tidak membuka gerbang kota, aku bisa membunuh Kaisar Besar Beizu. Kaisar Besar Beizu tidak tahu berterima kasih dan tidak hanya dengan kejam membunuh ayah Sisi, Xiao En, tetapi juga dengan kejam membunuh kakekku Kaisar Dao yang abadi dan dewa-dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda masih memiliki sedikit hati nurani, jangan buka gerbang kota. Selama kamu tidak membuka gerbang kota, aku, Tan Yun, berjanji untuk memberimu kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Mendengar itu, Wali akan khawatir bahwa dia akan dikendalikan oleh murid surgawi Tan Yun Hong. Dia menutup matanya dan berkata dengan keras, Tan Yun, tapi aku juga berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan orang-orangmu di masa lalu. Akankah kamu benar-benar memberiku kesempatan untuk menjadi manusia lagi? Aku, Tan Yun, selalu berbicara dengan baik. Tan Yun dengan putus asa menggunakan langkah sucinya untuk mengejar Beizu besar, tetapi kecepatannya 10% lebih lambat. Tan Yun tahu bahwa jika dia ingin membunuh Great Beizu hari ini, dia harus mengatakan pertahankan penguasa kota. Jika tidak, begitu Beizu besar memasuki kota leluhur Beizu dan memasuki senjata ajaib ruang waktu Master untuk memulihkan luka-lukanya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Persetan dengan ibumu, Kaisar Besar Beizu, yang hendak melarikan diri keluar kota, melihat bahwa penguasa kota yang membela tidak membuka gerbang kota untuk dirinya sendiri, paru-parunya meledak, dan dia meraung dengan suara serak. Apakah kamu ingin memberontak dan gagal? Buka gerbang kota untuk Kaisar dengan cepat, jika tidak, Kaisar akan membantai seluruh klanmu. Kaisar memerintahkanmu untuk membuka gerbang kota. Pada saat ini, teriakan Tan Yun kembali terdengar di telinga pembela, jika Anda masih memiliki sedikit hati nurani, Anda tidak dapat membukanya untuknya. Selama kamu tidak membuka gerbang kota, aku bisa membunuhnya. Lalu, lepaskan klanmu dan beri kamu kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Kamu harus memikirkannya sendiri dengan hati-hati. Ketika penjaga kota ragu-ragu, Kaisar Beizu meraung, kamu telah mendengar Kaisar dengan jelas. Kaisar baru saja meminum pil. Alasan mengapa dia tidak melawan Tan Yun dengan tegas adalah karena begitu Kaisar menggunakan kekuatan gaib tertinggi, konsekuensinya apakah kematiannya atau kematianku? Ya, Tan Yun benar. Jika Kaisar mati, kamu bisa menjadi manusia lagi, dan sukumu bisa selamat. Tapi kamu harus berpikir jernih. Jika kamu tidak membuka gerbang kota, sekali Kaisar tidak mati,
Anda dan Anda suku akan berakhir buruk. Dan jangan khawatir, aku tidak membuka gerbang kota barusan. Kaisar ini akan membencimu. Kaisar ini bersumpah bahwa kamu tidak hanya tidak akan membencimu, tetapi kamu juga akan menjadi penjaga para peziarah leluhur Beizu. Dinasti di Jianglun, apa yang kamu lakukan dengan Linglong, buka untuk kaisar ini. Kaisar ini bersumpah, apakah kamu masih tidak percaya pada kaisar ini? Mendengar ini, Jianglun mengepalkan tinjunya, dan segera membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Maaf, bawahan tidak dapat membuka gerbang kota. Sebenarnya, ketika bawahan Anda mengikuti Anda dan memburu protos kuno abadi, mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berani marah, apalagi berbicara. Kedepan, Tuan Istana Senior Xiao En dari kuil Beizu memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa bagi kakek bawahannya. Tanpa Tuan Istana Xiao, tidak akan ada bawahan. Tapi kamu seharusnya tidak dengan kejam membunuh dermawan keluarga Jiang saya untuk mendapatkan pengetahuan unik kuil Beizu. Bawahan telah melakukan banyak kesalahan dalam hidup ini, tetapi bawahan yakin bahwa apa yang mereka lakukan hari ini tidak akan salah lagi. Mendengar ini, Kaisar Besar Beizu menyemburkan darah. Bajingan, pengkhianat, kamu harus tahu bahwa leluhur para dewa di kota leluhur Beizu telah berpartisipasi dalam pembantaian para dewa kuno yang abadi. Jika kamu tidak membuka gerbang kota, begitu kaisar meninggal, Tan Yun pasti akan membantai kota. Dan mulai sekarang, tanah airmu dihancurkan di dinasti leluhur Beizu, dan kamu adalah orang berdosa selama berabad-abad. Buka untuk kaisar. Jianglun tiba-tiba berlutut dari atas kota, dan bersujud, maaf, bawahan mengakui bahwa mereka akan menjadi pendosa dari dinasti leluhur Beizu. Namun, jelas salah membantai dewa-dewa kuno yang abadi. Kamu bajingan, jika kaisar tidak mati hari ini, kamu akan sesak, dan semua orangmu akan mati. Kaisar Besar Beizu meraung, sekarang para dewa di seluruh kota mengikuti perintah, bunuh Jianglun dengan cara apapun, ambil kembali tokennya, dan buka gerbang kota. Para dewa di langit di atas kota leluhur Beizu berteriak dan membunuh Jianglun satu demi satu, karena mereka tahu bahwa jika gerbang kota tidak dibuka, begitu Beizu Besar mati, mereka juga akan mati. Pencuri Jianglun, serahkan token itu kepada penguasa kota. Pada saat ini, raungan tua terdengar, penguasa kota-kota leluhur Beizu, San Han, memancarkan aura alam leluhur Dao, memegang pedang ilahi. Ketika dia membunuh Jianglun, dia berteriak, kaisar akan menghentikan amarahnya dan turun. Terlambat. Hahaha, kamu baik, bunuh Jianglun dengan cepat dan buka gerbang kota. Kaisar Besar Beizu tertawa dan terbang menuju gerbang kota. Jianglun menatap San Han yang terbunuh, wajahnya berubah drastis. Mengetahui bahwa dia sama sekali bukan lawannya, dia menatap Tan Yun dan berteriak dengan suara serak. Tan Yun, maafkan aku. Aku menyesal bahwa orang-orang yang membantai sukumu saat itu, tapi tolong ingat bahwa perintah militer itu seperti gunung, dan aku tidak bisa menolak. Ada banyak orang sepertiku yang tahu bahwa kamu seharusnya tidak membunuhmu dewa kuno yang abadi, tetapi kami tidak punya pilihan. Karena jika kita tidak mematuhi perintah militer, kita akan dihukum oleh 9 klan oleh Kaisar Besar Beizu. Aku mohon, ketika kamu menghancurkan kota leluhur Beizu, tolong biarkan dinasti leluhur Beizu, jangan melakukan pembunuhan lagi, lagi pula, mereka semua adalah orang yang hidup. Saya mohon padamu. Jianglun membumbung tinggi ke langit dari puncak menara, menggantung dalam kehampaan, dan tiba-tiba berlutut ke arah Tan Yun, saya dipaksa tanpa daya untuk seluruh alam ilahi Beizu, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan orang-orang Anda. Tolong beri mereka jalan keluar. Ketika Jianglun berteriak, air mata menyalahkan diri sendiri keluar dari matanya. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, langkah Jianglun selanjutnya menggerakkan Tan Yun. Ledakan. Jianglunlah yang menghadapi penguasa kota yang terbunuh dan menelan token di mulutnya, dan kemudian meniup kolam roh. Dalam kebisingan yang memekakkan telinga, token dan Jianglun berubah menjadi ketiadaan. Melihat bahwa token dihancurkan, Kaisar Besar Beizu sangat marah sehingga dia menyemburkan darah lagi, karena dia tahu bahwa setelah token dihancurkan, dia tidak punya cukup waktu untuk membuka formasi pertahanan besar. Aku tidak bisa menahannya. Karena aku tidak bisa kembali ke kota, Kaisar akan bertarung. Kaisar Besar Beizu melakukan tendangan voli sejauh 600.000 kaki.
Dia berbalik dengan pisau ajaib dan menatap Tan Yun yang mengejarnya. Murid raksasa itu menunjukkan ekspresi bangga, "Tan Yun, orang yang akan hidup sampai hari terakhir hari ini pasti bukan kamu. Tapi kaisar ini." Dihadapkan dengan provokasi Great Beizu, Tan Yun menutup telinganya, dan dia terus melihat ke langit di atas menara yang kosong. Tidak diragukan lagi bahwa kata-kata Jiang Lun sebelum kematiannya sangat menyentuh hati Tan Yun. Untuk pertama kalinya, dia memiliki pemahaman baru tentang balas dendam, atau ini adalah pertama kalinya dia menghadapi balas dendam. Sebelumnya, dia selalu ingin membunuh semua orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan suku. Dia juga tahu bahwa banyak dari mereka memiliki hati nurani dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam pembantaian rakyatnya sendiri, tetapi dia masih ingin membunuh mereka semua sebelumnya. Sampai hari ini, menghadapi kematian Jiang Lun, memohon untuk dirinya sendiri, Tan Yun menghela nafas dalam-dalam. Tan Yun memandang langit di atas menara yang sepi dan berkata dengan berat hati, "Jiang Lun, oke, aku berjanji padamu bahwa aku hanya akan membunuh orang yang benar-benar ingin membunuh orang-orangku. Aku tidak akan membunuh orang lain yang dipaksa. Inilah yang saya lakukan untuk Anda. Berkomitmen untuk." Tepat ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Kaisar Besar Beizu yang terluka parah mengelus pedang leluhur tertinggi di tangannya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan cemas, "Kaisar ini kemungkinan besar akan jatuh hari ini. Kamu telah mengikuti kaisar ini selama bertahun-tahun, dan kaisar ini benar-benar enggan untuk melahirkanmu." Pedang suci 500.000 zang mengerang pelan di tangan Kaisar Beizu. Segera, sosok lelaki tua berkabut terbang keluar dari pedang ajaib dan berlutut ke arah Beizu besar. "Tuan, budak tua sudah siap, mari kita bunuh Tan Yun bersama-sama dan lindungi dinasti leluhur Beizu saya." Kaisar Besar Beizu mengangguk, dan setelah menghela nafas, dia tampak serius dan berkata, "Perang." Itu tuannya. Setelah Kiling meluncur ke pedang ajaib, 30% dari kekuatan leluhur yang baru saja pulih di kolam roh Kaisar Besar Beizu hampir menghilang. Detik berikutnya, kekuatan leluhur Tao tertinggi, leluhur paling kuat, tercurah dari tubuhnya yang seperti gunung. Langit mengaburkan matahari. Gaya pamungkas dari seni pedang primordial, aku sendiri yang mendominasi. Perang. Kaisar Besar Beizu meraung, dan setelah memegang pisau ajaib menembakkan lintasan misterius, dia tiba-tiba muncul di atas Tan Yun dan menebas Tan Yun. Boom, boom. Langit yang luas tiba-tiba runtuh, dan di ruang hitam besar, hanya ada satu cahaya yang mencapai 30 juta kaki yang menakutkan, dengan kilau yang menyilaukan, menelannya ke arah Tan Yun. Setelah itu, Kaisar Besar Beizu memegang pedang ajaib, menukik ke bawah dan menghilang ke dalam cahaya 30 juta pedang sang. Kekuatan leluhur-leluhur Dao kuno mengunci Tan Yun dengan erat, dan Tan Yun tidak bisa menghindarinya. Aura menakutkan yang memancar dari cahaya pedang setinggi 30 juta kaki itu sekali lagi membuat Tan Yun merasakan aura kematian. Pada saat ini, Tan Yun tahu betul bahwa begitu dia tidak bisa melawan, dia tidak hanya akan hancur berkeping-keping, tetapi juga dihancurkan. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, diam-diam menatap gadis-gadis itu, dengan cinta yang dalam di matanya. Segera, dia melihat ke belakang dengan tiba-tiba dan membuat suara yang memekakkan telinga seperti binatang buas, perang. Hong Meng Dao Jia. Setelah menggunakan sumber cahaya, Tan Yun, yang kekuatannya kembali ke puncak, memadatkan Hong Meng Dao Jia dan mengorbankan tombak warna-warni. Tan Yun yang seperti gunung, memegang tombak warna-warni seluas 800.000 meter persegi di tangan kanannya, sekali lagi membakar jiwa suci Hong Meng Dao, kekuatannya meningkat 30%. Teknik tombak ilahi abadi, 108 jenis pengetahuan tombak jiwa tanpa fase. Tan Yun, dengan jiwa suci Hong Meng Dao yang terbakar di tengkoraknya, mulai menari dengan tombak berwarna-warni, seperti 108. Dia memegang tombak, naik dari lubang besar di ruang gelap ke langit, dan menabrak 30 juta sang. Dao Mang, menusuk tombak. Kali ini, ketika Tan Yun melakukan 108 jenis pengetahuan tombak jiwa tanpa fase, dia tidak menyembunyikan 107 jenis, karena itu tidak lagi diperlukan. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan pukulan terakhir dari Great Beizu. Ledakan. Cahaya tombak berwarna-warni sepanjang 3 juta meter pertama meledak berkeping-keping ketika bertemu dengan cahaya pedang 30 juta meter.
Setelah makan yang agak sulit dicari, bang 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 bang, setelah dia meledakkan ratusan lampu tombak warna-warni, napasnya turun tajam. Tan Yun, kaisar ini tidak percaya kamu tidak mati kali ini. Dalam jarak 30 juta kaki dari cahaya pedang, ada suara lama tentang kelemahan dan niat membunuh Kaisar Besar Beizu. Setelah 5 semburan lampu tombak warna-warni, auranya kembali jatuh, dan akhirnya dia membanting tubuh asli Tan Yun. Di bawah. Bahkan jika aku mati, kamu tidak bisa hidup. Tubuh asli Tan Yun menggunakan gaya 108, yang melepaskan tombak warna-warni yang paling kuat. Ledakan. Dalam suara memekakkan telinga, ketika cahaya tombak warna-warni Tan Yun dan 30 juta cahaya pedang Sang saling menyerang, itu hancur. Dan setelah 30 juta cahaya pedang Sang menjadi redup, itu menyerang Tan Yun lagi. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, fitur wajah Tan Yun berubah dan dia meraung, mengangkat tombaknya yang berwarna-warni dengan tangan rata untuk memblokir. Kapan? Cahaya bilah menabrak tombak ilahi yang berwarna-warni dan meledak terbuka. Tiba-tiba, kekuatan yang tak tertandingi menyerbu ke lengan Tan Yun di sepanjang tombak. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tangan dan lengannya tidak tahan dengan gelombang kekuatan yang menakutkan, dan pecah berkeping-keping. Bang! Wow! Tombak ilahi yang berwarna-warni jatuh dan mengenai dada Tan Yun dengan keras. Di tengah suara keras, baju besi tau di tubuh Tan Yun meledak seperti keramik. Retakan. Beberapa tulang rusuk di dada Tan Yun patah oleh tombak warna-warni. Organ-organ dalamnya bergetar hebat, dan darah menyembur dari mulutnya, seperti layang-layang dengan benang putus yang jatuh. Pergi ke neraka. Pada saat ini, 600.000 Kaisar Agung Zhang Beizu menukik turun dari cahaya pedang yang hancur, menghabiskan seluruh kekuatannya, memegang pedang ajaib, dan menebas kepala Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun dan Kaisar Besar Beizu masih berada di lubang besar di ruang gelap. Xiao Zixi dan yang lainnya tidak bisa lagi melihat situasi di dalamnya. Para wanita menahan napas, dan air mata dipenuhi dengan antisipasi dan ketakutan. Mengharapkan Tan Yun untuk membunuh Beizu besar, takut Tan Yun akan bertemu secara tidak sengaja. Tidak ada keraguan bahwa jika Tan Yun jatuh di lubang besar di ruang gelap, jika kepalanya dipukul, dia akan dihancurkan. Pada saat dia akan mati, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hong Meng-nya, tetapi Kaisar Besar Beizu kembali normal setelah beberapa saat tertegun, dan terus menebasnya dengan pisau saat dia jatuh. Jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, kamu sudah mati. Kaisar Besar Beizu tersenyum sengit, seolah-olah dia telah melihat Tan Yun terbunuh. Mimpi. Tan Yun, yang jatuh, berteriak, "Binger, cepat!" Mengikuti perintah Tan Yun, tepat ketika telapak tangan kirinya pecah berkeping-keping, api es besar yang telah menembus tubuh Tan Yun terbang keluar dari mulutnya dan tiba-tiba berubah menjadi gunung es setinggi puluhan juta kaki. Ledakan. Wow! Kaisar Besar Beizu menghancurkan gunung es hingga berkeping-keping. Dia, yang telah terluka parah, memuntahkan darah dari kehampaan, dan menghancurkan Tan Yun yang jatuh dengan pisau lagi. Pada saat ini, Tan Yun, yang akhirnya melepaskan kekuatan jatuh, menyemburkan kekuatan megah dari Magnificence, tubuhnya melakukan tendangan voli, dan setelah menghindari tebasan yang berbahaya, tendangan voli muncul di utara. Di atas kepala Kaisar Zhou. Kirim ke Laozi. Tan Yun meraung, tubuhnya jatuh di udara, dan muncul di samping Kaisar Beizu, kaki kanannya mencambuk lengan kanannya sambil memegang pisau. Tidak. Dalam erangan seperti babi, tulang lengan kanan Beizu besar patah, dan tangan yang patah dan pisau ajaib terbang menjauh dari tubuh. Tan Yun, yang kehilangan kedua tangannya, mengayun di udara, dan kaki kanannya menghantam punggung Kaisar Beizu. Tidak. Kaisar Beizu menyemprotkan darah, organ dalamnya pecah, telinga dan hidungnya berdarah, dan dia merasakan dunia berputar, dan ketika tubuhnya yang berdarah jatuh ke tanah seperti meteor berdarah, kekosongan gelap di sekelilingnya kembali normal. Gadis-gadis itu menangis bahagia, tetapi melihat Tan Yun, yang kehilangan kedua tangannya, berdiri dengan bangga di udara, sementara Kaisar Besar Beizu jatuh ke genangan darah yang sekarat. Setelah mengetahui kondisi Beizu besar yang menyedihkan, para dewa di kota leluhur Beizu semuanya memucat, gemetaran, dan mata mereka menunjukkan keputusasaan. Wow! Tan Yun terbang ke langit dan menginjakkan kakinya di antara kaki Kaisar Beizu,
bahkan jika kamu mati, kamu hanyalah sampah yang tidak lengkap. Ah! Kaisar Besar Beizu berguling-guling kesakitan, dan mengutuk dengan lemah, Tan Yun, kaisar ini mengutukmu, kamu tidak bisa mati. Tidak mati. Aku tidak tahu apakah Tan Yun tidak bisa mati, tapi aku tahu bahwa kamu, orang yang tidak tahu berterima kasih, pasti akan mati. Xiao Zixi memegang pedang ilahi dan terbang ke langit di atas Beizu besar. Zixi, dia menyerahkannya padamu, aku akan memulihkan lukaku dulu. Tan Yun terengah-engah. Ya, Xiao Zixi mengangguk dan menatap Tan Yun dengan air mata. Terima kasih Tan Yun. Bodoh, apakah kamu masih perlu berterima kasih? Ketika Tan Yun tersenyum sedikit, Putri Sen Subing terbang ke arahnya. Setelah Tan Yun mengangkat tubuh dominan Hong Meng, dan kembali ke ketinggian normalnya, Sen Subing buru-buru menawarkan harapan agar menara membiarkan Tan Yun masuk untuk pulih dari luka-lukanya. Su, Ho, pompa, lempar. Pergelangan tangan Xiao Zixi berputar, dan sinar pedang ribuan kaki dilepaskan, dan mereka terus memukuli tubuh Kaisar Beizu setinggi 600.000 kaki. Setelah Great Beizu menjerit dan pingsan lagi dan lagi, dia dibangunkan oleh Xiao Zixi lagi dan lagi. Dalam 2 jam penuh berikutnya, Kaisar Besar Beizu mengalami secara langsung apa artinya menjadi lebih baik daripada kematian. Ketika malam tiba, jeritan Great Beizu berhenti, dan berhenti berarti kematian. Pada saat ini, Tan Yun, yang telah pulih dari cederanya, melangkah keluar dari Menara Panjun dengan senyum seperti angin musim semi. Setelah Tan Yun menyingkirkan Menara Panjun, dia melayang ke langit dan melayang di atas gerbang kota. Dengan jari-jarinya menjentikkan sangat cepat, gumpalan kekuatan leluhur melesat dari tangannya ke dalam formasi pertahanan yang hebat. Tidak lama kemudian, di mata para dewa yang putus asa dan ngeri di kota, formasi besar kota itu runtuh. Melarikan diri. Lari untuk hidupmu. Tan Yun akan membantai kota, kita akan mati jika kita tidak melarikan diri. Di kota, di tengah jeritan ngeri, beberapa orang melarikan diri, sementara yang lain berlutut di tanah dan di udara, bersujud dan memohon kepada Tan Yun untuk memaafkannya. Jangan bergerak, dengarkan aku. Suara menggelegar Tan Yun bergema di seluruh kota leluhur Beizu dan istana kekaisaran Beizu. Selanjutnya, saya akan menggunakan mata ilahi Hong Meng untuk mengkonfirmasi apa yang dipikirkan orang-orang yang berpartisipasi dalam pengepungan dewa kuno abadi saya pada saat itu. Selama saya dipaksa untuk berpartisipasi, saya berjanji kepadanya dan keluarganya tidak akan membunuhnya. Mulai sekarang, para perusuh akan dianggap secara sukarela berpartisipasi dalam pengepungan rakyat kita dan dieksekusi. Setelah Tan Yun berbicara, 2 suara terdengar di kota, satu adalah tangisan kegembiraan yang bersyukur, dan yang lainnya adalah tangisan keputusasaan. Menangis dengan rasa syukur mengandung 2 makna. Orang-orang seperti ini jelas dipaksa untuk berpartisipasi dalam pengepungan para dewa kuno yang abadi. Pada saat yang sama, mereka berterima kasih kepada Tan Yun karena tidak membunuh, dan berterima kasih kepada Baek Jianglun yang mati. Mereka tahu bahwa Tan Yun harus memaafkan dirinya sendiri karena kematian Jianglun. Adapun teriakan keputusasaan, itu secara alami dibuat oleh orang-orang yang secara sukarela mengepung dan membunuh Protoss kuno yang abadi. Mereka tahu bahwa mereka dalam bahaya hari ini. Dini hari berikutnya, di kota leluhur Beizu, 50 miliar orang terbunuh. Orang-orang ini lebih dari bersalah, dan jumlah orang yang selamat mencapai 73 miliar. 73 miliar orang ini menundukkan kepala mereka kepada Tan Yun, bersumpah setia sampai mati mulai sekarang. Setelah itu, Tan Yun dan Xiao Zixi menghabiskan 3 tahun mencabut kekuatan yang telah membunuh kuil Beizu dan bergegas untuk memusnahkan mereka. Bekas situs kuil Beizu. Di depan gerbang gunung yang hancur, Xiao Zixi tidak bisa berlutut untuk waktu yang lama. Melihat gerbang gunung, dia memikirkan ayah yang baik, ibu yang penuh kasih, dan saat-saat bahagia yang dia alami di kuil Beizu sejak dia masih kecil. Memikirkan kematian orang tuanya dan kematian kuil Beizu, Xiao Zixi putus asa untuk bertahan hidup. Alasan mengapa Xiao Zixi menangis di depan gerbang gunung adalah karena ayahnya dibunuh secara brutal di depan gerbang gunung setelah dia terluka parah dalam tragedi itu, tidak meninggalkan tulang, dan ibunya meninggal di depan gerbang gunung. Wanita Tan Yun dan Sen Subing berdiri diam di belakang Xiao Zixi,
membiarkannya menangis untuk melampiaskan rasa sakit yang telah ditekan di hatinya selama ribuan tahun. Setelah waktu yang lama, Xiao Zixi berhenti menangis. Dia berlutut, kembali menatap Tan Yun, tersedak dan berkata, "Tan Yun, aku ingin memperkenalkanmu pada orang tuaku." Mata Tan Yun basah, dan dia melangkah maju, perlahan menekuk lututnya dan berlutut di depan Xiao Zixi. Xiao Zixian menatap langit di depan gerbang gunung, tersenyum dan berkata dengan air mata, "Ayah, putriku, izinkan aku memperkenalkanmu dengan calon menantu laki-lakimu. Namanya Tan Yun. Dia adalah seorang pria yang telah tumbuh dari alam fana yang lebih rendah di alam semesta, selangkah demi selangkah melawan langit, sampai dia menaklukkan 4 benua. Ayah dan ibu, putriku telah menyetujui lamaran pernikahannya. Kamu akan senang jika putrimu menemukan pria yang gigih, kan? Oh, omong-omong, putriku ingin memberitahumu bahwa Tan Yun masih berada di belakang sekte terkenal, dan kakeknya adalah Kaisar Dao Abadi. Ayah dan ibu, tahukah Anda? Ketika putri Anda merindukan Anda dan ingin menikahi Tan Yun, Anda dapat muncul di tempat kejadian dan menyerahkan putri Anda kepadanya secara pribadi." Wow, saat dia berkata, Xiao Zixi berteriak, "Ayah, ibu dan ayah, benua utara besar dan pasukan yang berpartisipasi dalam pembantaian istana kami semuanya telah dimusnahkan, dan putriku telah membantumu mengambilnya. Pembalasan dendam. Ayah dan ibu, putriku merindukanmu, jadi aku memikirkannya." Mata Xiao Zixi kabur karena air mata, dan dia menundukkan kepalanya dan mencium tanah di depan gerbang gunung. Melihat ekspresi sedih Xiao Zixi, setetes air mata jatuh di mata Tan Yun Xing. Para wanita di belakang Tan Yun memegangi bibir merah mereka, merasa sangat sedih. "Ayah mertua dan ibu mertua ada di sini, tolong dihormati oleh menantu saya." Tan Yun, yang berlutut di kepalanya, berkata dengan tulus, "Menantuku tahu bahwa Zixi adalah permata di telapak tanganmu. Jangan khawatir, menantuku akan menjaga Zixi dengan baik mulai sekarang, dan tidak akan menyerah sampai mati." Waktu berlalu, 100 tahun telah berlalu. Banyak hal telah terjadi di abad yang lalu. Pertama, kuil Beizu telah dibangun kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Kedua, mulai sekarang tidak akan ada lagi dinasti leluhur Beizu. Semua kota yang awalnya milik dinasti leluhur Beizu telah menjadi afiliasi kuil Beizu. Ketiga, Dongzu mendominasi Wujizi dan telah menyelesaikan instruksi Tan Yun dan menstabilkan situasi yang bergejolak di domain Dewa Dongzu. Keempat, 4 dewa timur, selatan, barat, dan utara, semua dewa tahu bahwa mereka